Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tuti Alawiyah dalam acara Ngopi Jang, ngobrol perihal iman jenarian Kang. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spektakuler. Langsung saja kita perkenalan. Mangga silahkan. Dengan Ustadz siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Basyar Hidayat. Alhamdulillah di SMA As-Salam sebagai pengajar di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, tapi kita lebih mengenalnya Ustadz Abe gitu ya. Nah, kali ini kan kita harus menaati pemerintah dengan menaati protokol kesehatan yang ada. Di sini sudah disediakan hand sanitizer, mangga silahkan dipakai dulu biar tetap higienis ya Pak. Oke, nah wargi As-Salam, kali ini pembahasannya menarik, yaitu mengenai sahur. Nah, bagi teman-teman atau wargi As-Salam yang ingin menanyakan perihal sahur, boleh langsung ke YouTube-nya SMA As-Salam ya. Nah, oke Pak, sebelum ke pertanyaan sahur nih, apa sih hikmah dari sahur itu sendiri? Sebenarnya kalau berbicara sahur, orang sering diingatkan dengan bulan Ramadan. Padahal yang namanya sahur itu tidak harus bulan Ramadan, tapi ketika puasa sunnah pun ada. Di mana hikmah salah satunya adalah ketaatan kita kepada Nabi Muhammad, karena sahur adalah bagian daripada yang dianjurkan oleh Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membedakan antara puasa orang-orang dulu dengan Islam. Maksudnya orang-orang dulu sebelum Islam ada, agama-agama sebelumnya sudah mengadakan puasa, tapi mereka tidak ada sahur. Jadi puasa itu hanya buka dan selanjutnya puasa kembali. Jadi malamnya masih tetap puasa. Seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, bagi kita yang sahur itu adalah untuk memperkuat diri kita menghadapi besok aktivitas keseharian kita dalam puasa itu. Jangan sampai di mana ada orang mengagung-agungkan hadis bahwa ketika orang yang tidur bulan Ramadan itu pahalanya iya, tapi lebih baik beraktivitas dan pahalanya akan lebih banyak. Kemudian daripada itu juga hikmah yang lain bahwa ketika orang kemudian melaksanakan sahur, dia didoakan oleh para malaikat. Karena dalam hadis dikatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah, bahwa dalam makan sahur itu ada barokah yang ada di dalamnya, sehingga kita mampu untuk atau kuat untuk menjalankan ibadah puasa sampai buka. Kemudian kita mampu juga untuk menahan cobaan yang lainnya, karena biasanya ketika orang yang lapar akan cenderungnya emosi lebih cepat keluar. Lebih cepat emosi, ya. Oke. Berarti banyak sekali ya Pak hikmahnya, selain tadi sebagai pembeda dengan orang yang non-Islam gitu ya. Juga sebagai untuk ketahanan imun mungkin ya, biar kita tidak lapar pas pagi hari, pas siang hari ketika beraktivitas seperti itu. Nah, di sini kan sebelum memasuki bulan Ramadan, banyak orang-orang yang mulai berpuasa, namanya puasa Sa'ban gitu ya Pak Ustadz. Nah, ketika berpuasa Sa'ban atau misalnya puasa Senin Kamis, kebanyakan kan orang menganggap remeh atau tidak keburu sahur gitu. Padahal kan tadi salah satunya di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, itu gimana hukumnya? Berkenaan dengan hukum, ketika yang sunnah maupun yang puasa sunnah maupun yang puasa wajib, sahur itu hanya bagian daripada sunnah. Jadi tidak wajib orang untuk sahur. Tapi dengan tidak adanya kewajiban, kemudian ketika kita akan menambah pahalanya tadi sahur itu adalah bagian dari sunnah, sehingga ketika orang melakukan sahur maka dapat pahala dari sunnahnya sahur, dapat pahala dari ibadah puasanya yang sunnah. Di dalam hadis Nabi pernah menanyakan kepada istri beliau ketika pagi hari, menanyakan apakah ada makanan yang bisa saya makan atau tidak ada.
istri beliau mengatakan bahwa tidak ada makanan di rumah, sehingga Nabi kemudian berucap bahwa saya akan puasa. Artinya untuk puasa sunnah itu bisa tidak ketika waktu sahur niatnya, boleh setelah kemudian pagi hari. Tapi kemudian itu pun tidak dibiasakan, karena saya katakan tadi bahwa salah satu hikmahnya adalah agar kita kuat untuk sampai kepada sore hari ataupun ketika kita berbuka puasa. Seperti itu di sunnah ya Pak? Ya. Kalau di bulan Ramadan sendiri boleh tidak kalau tidak sahur? Di bulan Ramadan sendiri sama, untuk tidak sahur diperbolehkan, cuma kembali lagi pahala kita berkurang. Pahala kita berkurang dengan tidak mengikutinya sunnah yang Nabi ajarkan, secara otomatis pahala kita kurang. Yang lainnya sama tetap sahurnya, sama tetap puasanya, tapi dapat pahala sahur. Sedangkan kita tidak dapat pahala sahur karena kita tidak sahur. Maka Nabi mengatakan, sahurlah Anda walaupun hanya dengan 1 tegukan air. Maka itu yang sunnahnya adalah itu sahurnya, bukan banyak atau sedikitnya makanan. Berarti rugi ya ketika kita tidak sahur, kemudian badan menjadi lemas, tidak dapat pahala juga gitu ya. Nah tadi berbicara mengenai niat. Nah tadi Pak Ustadz kan ngomongin niat kalau misalnya kita di pagi hari, ada yang niatnya di pagi hari gitu ya untuk sahur. Nah itu gimana kalau misalnya niat kita sebulan full untuk Ramadan, untuk sahur Ramadan, boleh tidak? Untuk bulan Ramadan, untuk niat itu memang wajibnya di sebelum fajar. Kalau tadi saya mengatakan bahwa boleh niat ketika sudah fajar, itu bagi yang puasa sunnah. Sedangkan untuk puasa wajib, itu wajib sebelum ataupun dianjurkan sebelum terbitnya fajar. Artinya sebelum adzan subuh itu sudah niat. Seperti itu. Dan kemudian berkenaan dengan bahwa boleh tidak kita niat puasa untuk 1 bulan, di riwayat tertentu atau ulama ada yang mengatakan itu boleh. Dengan catatannya itu adalah hanya antisipasi, dan wajib dikerjakannya adalah pas awal Ramadan. Jadi hari pertama, malam pertama bulan Ramadan, kita niatkan untuk 1 bulan, agar ketika kita lupa, maka niatnya sudah terkandung dan sah. Tapi tidak boleh kemudian hari kedua atau hari ketiga baru kita niat untuk 1 bulan. Seperti itu berarti di awal aja ya Di Pak? awal saja, dan tetap niat keseharian kita tetap. Maka kalau dulu di kampung gitu kan, kalau di kampung biasanya beres yang namanya sholat tarawih, itu kita bareng-bareng dengan jamaah mengucapkan niat, dilapatkan bareng-bareng, sehingga untuk lupa ataupun ininya kita cenderung akan diingatkan oleh jamaah yang lain, seperti itu. Iya, biasanya di perdesaan atau di kampung ya suka langsung ketika habis sholat tarawih langsung niat bareng-bareng. Nah ini masih di perkampungan ya biasanya. Orang tua terdahulu gitu yang di kampung khususnya, mereka suka bangun sahur itu jam 2, jam 3 atau sebelum mendekati waktu yang dianjurkan untuk sahur. Nah tapi itu dengan tujuan biar bisa tidur lagi, itu gimana tuh? Sebenarnya dari hikmah yang diinikan sahur adalah tambahan bahwa ada sesuatu ibadah yang kemudian bisa diikuti awal waktunya. Maksudnya di sini adalah ketika sahur itu sangat dianjurkan diakhirkan, karena ketika diakhirkan otomatis dia akan mengikuti, pertama adzan subuh dia akan menjawabnya, yang kedua qobliyah subuh dia akan mengikutinya, gitu ya? Dimana salah satu pahala qobliyah subuh adalah pahalanya adalah bumi dan langit. Jadi ketika orang melaksanakan qobliyah subuh, sholat qobliyah subuh, dia sangat banyak pahalanya. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, seperti itu. Tapi kemudian bagi mereka yang sahurnya adalah malam-malam, sahurnya kemudian tidur lagi, maka pahala itu dia tidak akan mendapatkan, sehingga kekurangan mungkin yang namanya pahala. Apalagi cenderungnya biasanya karena kalau subuh itu tidurnya lebih enak, sehingga kadang-kadang subuhnya kesiangan, atau dalam bahasa Sunda disebut dengan subrang, subuh berang-berang gitu kan. Maka sebaiknya tidak dilakukan, agar semua pahala kita mengikutinya, dan
baik yang wajib maupun yang sunnah kita ikuti, gitu kan. Walaupun tadi biasanya kalau di kampung memang orang tua cenderungnya adalah lebih awal, karena cenderungnya yang biasa dilakukan orang tua biasanya bangunnya jam 3 atau jam 2, mereka tahajud terlebih dahulu, kemudian baru masak. Karena biasanya cenderung kalau di kampung anak-anaknya banyak sehingga mempersiapkannya banyak. Tapi kalau lingkungan sekarang di kota apalagi bisa instan gitu kan, maka yang lebih baik yang disunahkan itu yang diakhirkan sehingga semuanya bisa terbawa. Seperti itu. Oke, jadi mending diakhirkan gitu ya. Ya. Nah, kalau diakhirkan itu di waktu-waktu jam berapa sih Pak biasanya? Diakhirkan di waktunya, kalau ngambil di hadis ada ungkapan bahwa kira-kira antara sahur dengan adzan itu adalah 50 ayat membaca Al-Quran. Kebayang ketika 50 ayat membaca Al-Quran tartil, katakanlah tartil, kita bacanya tartil, maka kurang lebih antara 50 menit. Kalau 50 menit sekarang adzan subuhnya adalah jam 4:30, maka jam mungkin 3.50. 3.50-an atau 3.40-an seperti itu. Itu kalau 4:30, di mana di situ kita pun tidak terlalu keburu-buru untuk melaksanakan sahur, karena yang namanya keburu-buru itu bagian daripada setan juga. Kita jangan kemudian nanti aja diakhirkan saja, enggak. Tapi kita tetap sesuai dengan gimana tumak ninahnya kita melaksanakan makan sahur. Seperti itu. Itu yang kemudian dianjurkan sehingga orang yang sahur pun makannya selesai, kemudian nutrisinya terjamin, kemudian hal-hal yang lainnya pun terlaksanakan dengan baik. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu ya, dengan kebutuhan. Bukan terlalu akhir juga tidak baik mungkin gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari warga Asam nih Pak Ustadz. Katanya kan pas udah ada kata imsak, nah terus azan kan, nah pas adzan kita minum, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ketika pas adzan kita minum, kalau niatnya adalah hanya untuk menghilangkan makanan-makanan yang ada di mulut kita sehingga minum tadi adalah untuk dikeluarkan, maka itu boleh. Tapi ketika sudah adzan kita masih minum dan kita niatnya minum untuk menyegarkan tubuh kita, untuk ngeinikan tubuh kita, maka itu jadi batal. Karena batasannya adalah kalau di Indonesia adalah ketika adzan. Maka ketika di Indonesia dikenal dengan ada yang namanya imsak, maka waktu imsak ke adzan itu ada beberapa menit. Maka itu masih boleh. Tapi ketika sudah Allahu Akbar adzan subuh, maka itu sudah kemudian jadi batal puasanya. Tapi di situ dikatakan puasa itu wajib diteruskan. Tapi ketika selesai Ramadan, dia wajib mengkodoknya. Jadi tidak termasuk puasa. Tidak termasuk puasa, tapi tetap tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Wah, sangat rugi sekali gitu Pak. Itu yang ininya. Oke gitu. Jadi bagi Assalam, imsak itu sebagai pertanda gitu ya, bahkan bahwa akan mendekati waktu azan gitu. Jadi siap-siap imsak tuh udah harus beres semua makannya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Nah, katanya kan kalau buka puasa itu Rasulullah menyunahkan untuk makan kurma gitu. Nah, kalau untuk sahur sendiri ada gak sih menu yang dikhususkan yang disunahkan? Sebenarnya kalau berbicara lagi kepada sunnah Nabi, sesuatu yang sering dilakukan oleh Nabi, dalam riwayat dikatakan Nabi itu ketika berbuka dan sahur, karena memang Arab di sana kan makanan pokoknya adalah kurma gitu kan, makanan kurma kering maupun kurma basah, maka disunahkan juga ketika sahur ataupun buka kurma basah ataupun kurma kering. Tapi kemudian di hadis itu ditambahkan ketika dua-duanya tidak ada, maka dengan satu ataupun dengan air putih. Kalau di Indonesia kemudian kalau ngambilnya adalah makanan pokok, berarti di Indonesia adalah nasi dengan lauk pauk yang ada, tentunya dengan nutrisi yang kemudian dibutuhkan oleh tubuh kita agar fit selama kita puasa, seperti itu. Artinya
tidak kemudian tidak diwajibkan pakai kurma, tapi hanya disunahkan saja. Artinya kalau pakai kurma kita pahalanya bertambah. Tapi kalau hanya kurma saja, orang Indonesia jarang yang kemudian bisa sampai berbuka gitu kan. Karena tadi Indonesia makanan pokoknya adalah nasi gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kembali lagi yaitu karena mungkin disunahkan, kalau tidak ada itu warga Islam tidak boleh memaksakan karena dengan air putih juga termasuk sunnah Rasul gitu ya. Nah mungkin cukup sekian, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Terima kasih warga Islam atas kesempatannya untuk menonton acara ini. Tetap saksikan podcast Ngopi Jang selanjutnya pada sahur gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.